balik lagi di minggu ini bersama aku Della dan Denis. Yuk, kita mau beribadah online pada hari ini. Kita masih bersyukur kita masih bisa beribadah walaupun terpisah jarak dan waktu. Dan aku yakin dan percaya kalian juga baik-baik saja di rumah. Ayo, sebelum kita mulai ibadah kita singkirkan dulu HP-nya, makanannya yang lagi makan. Kita hargai hadirat Tuhan. Sebelum kita masuk ke praise and worship, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap hari yang Kau berikan buat kami. Kalau sekarang kami bisa ibadah online, walaupun tidak ke gereja, tapi kami yakin Engkau selalu melindungi dan selalu tetap setia menjaga kami setiap harinya. Biarkan hadirat-Mu hadir di tempat ini, di rumah kami masing-masing, walaupun kami ibadah online. Kami yakin dan percaya Engkau selalu melawat kami dimanapun kami berada, ya Bapa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku
terkasih di dalam Tuhan, senang sekali hari ini saya bisa melayani saudara kembali, walaupun tidak secara langsung tetapi melalui media online, karena kita tahu bahwa situasi dan kondisi belum memungkinkan untuk kita bisa berjumpa secara langsung dalam sebuah komunitas. Tetapi saya percaya saudara bahwa firman Tuhan tetap saudara bisa dengar dan saudara bisa mengalami berkat Tuhan di dalam kehidupan saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dengan judul, apakah kerohanian yang kita miliki selama ini sudah bertumbuh dengan benar? Banyak orang Kristen yang sekalipun sudah mengikut Tuhan selama bertahun-tahun, belum tentu rohaninya mengalami pertumbuhan sebagaimana yang Tuhan harapkan. Coba kita lihat dalam Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Dalam Alkitab terjemahan lain, lebih jelas dikatakan, sudah lama saudara menjadi orang Kristen, dan seharusnya saudara sekarang sudah mengajar orang lain. Namun saudara masih tetap membutuhkan seorang pengajar untuk mengulang asas-asas pokok dalam firman Allah. Saudara seperti bayi yang hanya minum susu dan belum dapat mengunyah makanan. Orang yang masih hidup dari susu, belum maju dalam kekristenannya, dan tidak tahu banyak tentang perbedaan antara yang benar dan yang salah. Ia orang Kristen yang masih baik. Nah, ini harus menjadi bahan perenungan kita bersama-sama. Alkitab menggambarkan kerohanian seseorang sama seperti pohon. Sebagian besar pohon tidak akan bertumbuh dengan baik jika ditanam di tempat yang tandus dan tidak berair. Kalaupun tumbuh, saudara, pasti tidak akan bertahan lama. Kita lihat Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga dan Yeremia 17 ayat yang ke-8. Jelas firman Tuhan katakan bahwa pohon yang baik harus ditanam di tepi aliran air. Pohon itu tidak akan mengalami datangnya panas terik dan tidak perlu khawatir dalam datangnya tahun kering. Karena pohon itu dipelihara dan disegarkan oleh aliran air di tepi sungai. Pohon yang demikian akan bertumbuh, tidak berhenti menghasilkan buah, dan tidak akan layu daunnya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah gambaran dari kerohanian orang yang senantiasa berakar kuat di dalam Tuhan. Akar adalah bagian penting dari sebuah pohon. Sekalipun akar pada umumnya tidak pernah terlihat karena berada di dalam tanah.
tetapi akan memiliki peran yang sangat menentukan dalam pertumbuhan dan perkembangan sebuah pohon. Yang pertama, sebuah pohon bisa tumbuh tinggi dan berdiri dengan kokoh dalam menghadapi tiupan angin yang sangat keras sekalipun, karena memiliki akar yang tertanam dalam dan kuat di tanah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebuah pohon bisa hidup, tumbuh dan menghasilkan buah pada waktunya jika akarnya sehat dan dapat menyerap makanan dari dalam tanah. Oleh sebab itu, saudara, fungsi dari akar sangat penting dalam menentukan pertumbuhan dan perkembangan sebuah pohon. Sebagaimana pohon tidak dapat bertumbuh jika ia tidak berakar ke dalam tanah, demikian pula dengan kerohanian Anda dan saya. Kita tidak akan dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik kecuali kita memiliki akar yang kuat di dalam Kristus. Amin. Amin. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 mengatakan begini: hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan rasa syukur. Rasul Paulus menggambarkan betapa pentingnya bagi jemaat di Kolose pada waktu itu untuk berakar pada ajaran Kristus sebagai sumber makanan rohani mereka, sumber pertumbuhan kerohanian mereka. Kenapa demikian? Sebab di sekitar mereka pada waktu itu, saudara, kalau saudara baca dari Kolose pasal 1 dan seterusnya, saudara akan menemukan telah berkembang berbagai pengajaran-pengajaran yang berbeda dari ajaran Kristus yang berpotensi untuk menjauhkan mereka dari kebenaran Kristus yang telah diajarkan Rasul Paulus. Ajaran Kristus merupakan akar yang kuat, pondasi yang kokoh untuk memberikan pertumbuhan bagi kerohanian kita, sehingga bertumbuh dan berbuah dengan baik. Di lain, tidak ada lagi ajaran yang dapat membuat kita bertumbuh, berbuah dengan baik selain daripada ajaran Kristus. Pertanyaannya hari ini, bagaimana kita menemukan ajaran Kristus dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini? Dunia semakin hari semakin jahat. Dalam kitab Timotius, Rasul Paulus menjabarkan bahwa manusia di akhir zaman bukan akan bertambah baik, tetapi bertambah jahat. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Manusia sudah tidak lagi takut kepada Tuhan dan lain sebagainya. Bagaimana kita menemukan ajaran Kristus yang sejati dalam kehidupan kita zaman sekarang ini? Ini penting sekali bagi kita. Ini penting bagi kerohanian kita agar bertumbuh dan berbuah dengan baik di dalam kehidupan di akhir zaman. Yang pertama saya catat di sini, saudaraku, ajaran Kristus hanya bisa kita temukan di dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ajaran Kristus hanya bisa kita temukan di dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ini poin yang pertama. Mau tidak mau, suka atau tidak suka,
hubungan pribadi saudara dengan Tuhan akan menentukan pertumbuhan rohani saudara. Di saat kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, maka kita dapat semakin mengenal Tuhan. Kita dapat semakin mengenal kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yakobus pasal 4 ayat 8a berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Nah, bagaimana cara kita membangun hubungan dengan Tuhan? Saya mencatat ada 2 cara. Yang pertama, setiap pagi kita datang berdoa di hadapan Tuhan dengan hati yang jujur. Bangun pagi saudara jangan lupa, saudara datang cari Tuhan. Saudara berdoa di hadapan Tuhan. Dan dikatakan dengan hati yang jujur. Yang kedua, saudara jangan lupa untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Oleh sebab itu, mau tidak mau, suka tidak suka, kalau saudara ingin menemukan ajaran Kristus di dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini, hal yang pertama dan utama yang harus saudara lakukan adalah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya percaya kita akan semakin mengenal Tuhan dan mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan kanan kirimu, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana kita dapat menemukan ajaran Kristus di dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini? Ajaran Kristus hanya bisa kita temukan di dalam kerendahan hati. Ini poin yang kedua. Mazmur 149 ayat yang keempat mengatakan, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Haleluya. Ada 4 kriteria orang yang memiliki sikap rendah hati, saudara. Yang pertama, rela dan berani mengakui kesalahan. Ini poin yang pertama dari kriteria orang yang memiliki sikap rendah hati. Saudara bisa baca dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Rela dan berani mengakui kesalahan. Itu adalah kriteria pertama orang yang mempunyai sikap rendah hati. Yang kedua, mau diajar dan belajar. Itu ada dalam Mazmur 25 ayat yang ke-9. Ya, mau dimuridkan, ya, tidak sombong. Ini luar biasa, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, tidak bersikap sombong. Itu saudara bisa baca dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6b. Dan yang terakhir,
tidak egois, melainkan mengutamakan kepentingan orang lain. Itu saudara bisa temukan dalam Filipi pasal yang kedua ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Haleluya. Jadi poin yang kedua, saudara, ajaran Kristus hanya bisa kita temukan di dalam apa? Kerendahan hati. Nah, poin yang ketiga, bagaimana kita bisa menemukan ajaran Kristus di dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini. Yang ketiga adalah ajaran Kristus hanya bisa kita temukan ketika kita mengenal identitas sejati kita di dalam Tuhan. Zaman sekarang, saudara, identitas sama dengan jati diri atau gambar diri. Seseorang yang mengetahui identitas sejatinya di dalam Tuhan akan membentuk fondasi kehidupan rohaninya sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh arus dunia. Kenapa? Karena mereka mengetahui dengan benar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ini luar biasa. Tetapi kebalikannya, saudara, orang yang tidak mengetahui dengan benar identitas dirinya, dia pasti akan mengalami yang namanya krisis identitas. Sehingga mereka akan berusaha untuk mencari dan menemukan identitas dirinya dari apa kata orang di sekelilingnya. Kalau hal ini terjadi dalam kehidupan Anda dan saya mau katakan, akibatnya hal ini akan membentuk sebuah identitas palsu di dalam diri Anda dan saya. Hal ini akan membentuk identitas rohani yang palsu di dalam kehidupan kita. Apa itu identitas rohani yang palsu? Identitas rohani yang palsu adalah sebuah kerohanian yang tidak akan bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan dalam diri saudara. Tetapi dia akan bertumbuh seiring dengan apa kata orang lain dan diri kita sendiri tentang kita. Nah, itulah identitas rohani yang palsu. Kita lihat contohnya dalam Alkitab, saudara. Kita buka Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-12. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Kita buka sama-sama. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Kepada siapa ini? Kepada Gideon. Dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan ayat 12 ini. Pandangan Tuhan kepada Gideon, Tuhan mengatakan bahwa Gideon disebut pahlawan yang gagah berani. Tuhan memberikan identitas kepada Gideon adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Mengapa demikian? Karena Tuhan akan memakai Gideon untuk membebaskan bangsa Israel dari orang Midian dan Amalek. Tetapi apa yang ada dalam pola pikir Gideon? Justru sebaliknya, saudara. Gideon
memandang dirinya sebagai kaum yang paling kecil di antara suku Manasye dan juga yang paling muda di antara kaum keluarganya. Ini yang saya maksud dengan identitas palsu. Identitas yang dibentuk dari apa kata orang lain itu akan mempengaruhi apa kata diri kita sendiri, dan ini memberikan identitas palsu di dalam kehidupan kita. Akibatnya saudara, kalau saudara baca Hakim-Hakim pasal yang ke-7, Gideon menjadi lemah, Gideon menjadi takut dan ragu-ragu, sehingga tidak dapat mencapai kemaksimalannya sesuai dengan rencana Tuhan. Dia tidak bisa mencapai potensi yang maksimal sesuai dengan rencana Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, poin yang ketiga ini kita perlu mengerti dengan jelas bagaimana kita dapat menemukan ajaran Kristus di dalam kehidupan kita. Kita harus mengenali diri kita sendiri dengan benar di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa bertumbuh dan berbuah sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Amin saudaraku. Dan saya percaya saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saudara sudah melakukan ketiga poin ini, maka ada 3 indikator bagi kita untuk bisa melihat apakah kerohanian yang saya miliki selama ini sudah bertumbuh dengan benar. Indikator yang pertama adalah kebiasaan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ciptaan baru di dalam Tuhan, itu identitas kita, saudara. Maka kita harus berubah di dalam kebiasaan kita yang lama. Kita harus berada pada kebiasaan yang baru, kebiasaan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Firman Tuhan banyak menjelaskan kepada kita. Di dalam Alkitab dikatakan kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini harus menjadi gaya hidup kita, kebiasaan kita, habit kita. Kita harus merubah kebiasaan lama yang tadinya malas baca firman. Kita rubah menjadi kebiasaan yang baru. Kita suka dan rindu akan firman Tuhan. Kita haus akan kebenaran Tuhan. Itulah poin yang pertama. Bagaimana kita bisa menguji apakah selama ini kerohanian kita sudah bertumbuh dengan benar atau belum. Poin yang kedua, saudara, cara pandang hidup kita. Kita harus merubah cara pandang hidup kita, saudara. Nah, cara pandang ini, saudara, yang tadinya kita kalau memandang sesuatu dengan cara pandang yang negatif, hari ini kita harus merubah kebiasaan itu menjadi cara pandang yang positif. Segala sesuatu, baik itu di dalam pekerjaan kita, hubungan kita dengan teman-teman, dengan kerabat kerja di kantor, atau hubungan kita dengan lawan jenis, kita harus bisa merubah cara pandang kita. Dan baik itu dikatakan dalam firman Tuhan kepada musuh kita, orang yang menyakiti diri kita.
kita perlu rubah cara pandang kita menjadi cara pandang yang positif. Kita bisa mengampuni, kita bisa melupakan, kita bisa kembali mengasihi mereka di dalam kasih Kristus. Itulah yang menjadi indikator yang kedua. Bagaimana kita bisa menguji apakah pertumbuhan kita sudah benar di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir adalah perkataan kita. Saudara, perkataan kita menunjukkan karakter hidup kita. Oleh sebab itu, saudaraku, sebagai anak-anak yang sudah lahir baru di dalam Tuhan, maka segala sesuatu di dalam kehidupan kita akan baru, termasuk perkataan kita. Perkataan yang keluar dari mulut kita, saudara, harus perkataan yang positif, perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan, perkataan yang menasehati sesama kita di dalam kasih Kristus. Itulah indikator yang ketiga yang dapat menjadi alat uji bagi kita. Apakah kerohanian kita sudah bertumbuh dengan baik dan benar di hadapan Tuhan? Kalau saudara hari ini, dari ketiga indikator yang saya sebutkan tadi, yang pertama kebiasaan, yang kedua cara pandang, dan yang ketiga perkataan kita. Dari ketiga hal ini, kalau saudara masih ada bagian yang kurang atau bagian yang mengalami kelemahan, masih ada kesempatan untuk mengalami perubahan. Dan saya percaya saudara, sebagai anak-anak muda, kita adalah generasi-generasi penerus bangsa. Generasi yang akan dipakai Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa di bangsa ini. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita mengalami pertumbuhan rohani yang benar, yang sesuai dengan ajaran Kristus. Ya. Nah, saya mau ingatkan kembali sebagai penutup bahwa ajaran Kristus adalah akar yang kuat yang dapat memberikan pertumbuhan bagi kerohanian kita sehingga bertumbuh dan berbuah dengan baik. Ajaran Kristus adalah ukuran apakah kerohanian kita sudah bertumbuh dengan baik. Dan ada 3 poin untuk kita bisa menemukan ajaran Kristus dalam kehidupan kita. Yang pertama, dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Yang kedua, di dalam kerendahan hati. Dan yang ketiga, ketika kita mengenal identitas sejati kita di dalam Tuhan. Maka ada 3 indikator penting yang perlu kita perhatikan sebagai alat uji apakah kerohanian kita sudah bertumbuh dengan benar. Yang pertama, orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang sudah mengalami pertumbuhan rohani, pasti kebiasaannya berubah. Dia akan suka dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru, kebiasaan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Dan yang kedua adalah cara pandang. Cara pandang yang positif, cara pandang yang penuh dengan pengharapan. Dan saya percaya saudara, semua kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan yang ketiga saudara, perkataan kita. Kita perlu menjaga perkataan kita agar tidak menyakiti orang lain. Karena dalam kitab Yakobus katakan, lidah kita itu seperti api, saudara. Ya, ketika kita tidak bisa menjaga lidah kita, maka lidah kita akan menjadi bumerang bagi kehidupan diri kita sendiri.
Oleh sebab itu saudaraku, saya berharap hari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang membuat semua orang mengalami ketakutan, semua orang mengalami persoalan di dalam kehidupan, kecemasan, kepanikan, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.